kalau ular kamu sudah dipatok. Itulah reaksi orang ketika kita mencari-cari sesuatu dan menemukannya tapi ada di depan kita. Hari ini dalam bacaan Injil, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah akan datang? Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah mereka dan bahkan tepat di depan mata mereka di dalam diri Yesus. Kerajaan Allah itu nyata dalam kehidupan dan dalam pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Saat ia menyembuhkan orang sakit, kerajaan Allah hadir di sana. Saat ia mewartakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, kerajaan Allah hadir di sana. Saat ia membangun komunitas yang terdiri dari pria dan wanita dari berbagai latar belakang menjadi pengikutnya, kerajaan Allah hadir di sana. Sesungguhnya melalui semua perkataan dan perbuatannya, Allah sedang berkarya, Allah sedang memerintah. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada orang Farisi, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Memang benar, kerajaan Allah itu sepenuhnya belum hadir. Ketika saya kuliah teologi, dosen saya mengatakan kerajaan Allah itu sudah dan belum. Sudah hadir tetapi belum sempurna. Karena kerajaan Allah yang sepenuhnya akan terjadi ketika Yesus anak manusia datang kembali di dalam kemuliaannya. Namun dalam arti tertentu bisa dikatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir juga di antara kita saat ini. Kerajaan Allah hadir ketika ada orang sakit dan lemah lalu dirawat dengan kasih. Ketika seorang anak di dalam keluarga menangis lalu ibu memeluk dengan kasih, kerajaan Allah hadir di sana. Ketika suami yang tertekan karena begitu banyak beban baik dalam pekerjaan maupun ekonomi, lalu istri menghampiri dengan kasih, dia akan merasa bahwa kerajaan Allah hadir di sana. Atau mungkin Bapak Ibu yang ketika hadir di gereja ini, lalu Anda merasa doamu dikabulkan, kerajaan Allah hadir di sana. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana kebijaksanaan itu digambarkan sebagai tanda kehadiran Allah. Santo Agustinus di dalam salah satu bukunya, pengakuan-pengakuan atau Confessionis, dia mengatakan bahwa dia setengah mati mencari Allah di luar dirinya, padahal sesungguhnya Allah itu ada di dalam dirinya sendiri. Maka ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah yang adalah kebijaksanaan dan dia memantulkan cahaya kasih kepada sesama, maka ketika kita menunjukkan cahaya kasih kepada sesama kita, di sana juga kebijaksanaan Allah hadir, di sana juga kerajaan Allah hadir. Saudara-saudari yang terkasih, seandainya Tuhan yang bangkit sekarang berdiri di tengah-tengah kita, Ia juga akan berkata kepada kita seperti dahulu dikatakan kepada orang Farisi, kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu. Dan ingat, setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kristus hadir dalam hidup kita. Kristus hadir bersama dengan kerajaannya. Kristus hadir bersama dengan kekuatannya. Kristus hadir bersama dengan kasih-Nya. Maka mari kita belajar untuk menyadari, mengidentifikasi Allah yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya cukup yakin ketika Anda nanti keluar dari sini, lalu seseorang tersenyum kepadamu dengan senyum yang manis, kamu juga akan merasa Allah hadir dalam diri orang yang senyum itu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan kecil kita adalah juga tanda kehadiran Allah, dan juga kebaikan kecil yang kita lakukan, ini juga salah satu cara kita
untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari Bapak Ibu jadikan hari ini sebagai hari yang kudus bagi kita. Jadikan hari ini sebagai hari di mana kita akan melihat banyak kehadiran Allah melalui orang-orang baik di sekitar kita. Amin.